Marhaban TV, membenahi hati di atas sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu sadayana? Dara Rahman, tos lami ente ka dieu. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga, dan juga kita bisa berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada pertemuan kali ini insyaallah masih tetap pembahasan yang kita bahas berkenaan dengan tuntunan Nabi SAW atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah mengetahui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Kemudian sekarang ini masih membahas tentang pada waktu fajar, sunnah-sunnah pada waktu fajar. Nah, kemudian ketika menjelaskan sunnah-sunnah pada waktu fajar, kita sekarang masih berkenaan dengan sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat. Ya. Sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ringkasannya pertama, sunnahnya sutroh, jadi penghalang. Jadi ketika kita sholat mesti ada penghalang, ya, disunnahkan adanya sutroh ketika sholat bagi imam dan juga munfarid yang sendirian. Sedangkan bagi makmum sutrohnya adalah imam, gitu. Kemudian juga mendekat ke sutroh itu sunnah, jadi penghalang sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian juga sunnahnya juga ketika ada yang lewat ke hadapan yang sholat mesti dicegah, pernah ini suatu ketika ada seorang wanita, ya, yang menunjukkan bahwasanya wanita itu di zaman dahulu sangat semangat dalam menuntut ilmu. Jadi mereka itu, sahabat-sahabat wanita itu merasa iri kepada sahabat laki-laki yang mana sahabat laki-laki itu selalu terus bisa menuntut ilmu bersama Nabi SAW, telah mengalahkan kepada kami laki-laki, begitu kata wanita-wanita sahabiyah pada zaman dahulu itu. Kemudian datanglah kepada Nabi saking semangatnya, minta kepada Rasulullah untuk ada satu hari di mana para wanita itu bisa belajar kepada Rasulullah, di mana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada mereka, gitu kan. Akhirnya kan Rasulullah menjanjikan juga, sesibuk bagaimanapun itu Rasulullah menyempatkan ada satu hari untuk bertemu sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari dan menasehati, khusus kalau sekarang itu kajian muslimah, gitu, khusus wanita saja yang belajar dalam rangka untuk mendalami ilmu, gitu kan. Nah, di antara nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah, kalau seandainya, kok jadi kesini, tapi sedikit tidak apa-apa, kalau seandainya seorang wanita kemudian anaknya meninggal 3 orang, maka anaknya yang meninggal yang mendahului seorang wanita itu, ini diantara nasihat, akan menjadi hijab penghalang dari api neraka. Itu diantara nasihatnya. Kemudian wanita tersebut bertanya lagi, gimana ya Rasulullah kalau 2 saja? Iya, betul.
tetap akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Gitu. Nah, gitu. Ini Masya Allah di sini juga Masya Allah ibu-ibu tidak mau kalah gitu, maksudnya itu untuk menuntut ilmu, untuk memperbaiki sholatnya, karena perkara sholat ini walaupun kita sering melaksanakan sholat ya, tetap harus dilurus-luruskan, harus diperbaiki kembali, biar ibadah sholat kita itu dibangun di atas ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, di antara dalil yang ingin saya sampaikan yang berkenaan tentang masalah sutroh ini, kalau seandainya orang itu tahu melewati sutroh itu tidak bolehnya orang yang melewati di hadapan yang sholat, tentu lebih baik bagi mereka yang mau melewati sholat itu lebih baik diam untuk menunggu, jangan sampai melewati orang yang sedang sholat. Dikatakan lebih baik diam 40. Nah, yang dimaksud 40 ini nggak tahu katanya apakah itu 40 hari, 42, 40 bulan, atau 40 tahun. Nah, saking bahwasanya memang ketika ada yang sholat itu memang tidak boleh seseorang melewati yang sedang sholat. Ya, kalau yang mau melewati sholat itu tahu itu lebih baik daripada melewati sholat untuk menunggu sampai 40 tahun harus menunggu, tentu dia akan menunggu. Tapi kan kebanyakan orang karena ketidaktahuan dari sisi ilmu, ketika ada yang sholat lalu lalang aja begitu saja ya. Karena apa? Ketidaktahuan ilmu. Makanya ilmu itu sangat penting sekali. Tadi ya sunnah yang ketiga, mencegah orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Cegah. Dalilnya kemarin sudah disampaikan juga. Ya, kalau mesti ditahan terus, tahan terus gitu. Ini jadi syariat sunnahnya ada sutroh, penghalang. Gitu. Kemudian yang kedua, sunnah ketika berdiri. Sunnah ketika berdiri sudah kita sampaikan ringkasnya. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram, kemudian saat mengangkat tangan posisi jari dalam keadaan terbuka, kemudian saat mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, ada dua keadaan. Kemudian setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, meletakkan tangan di atas tangan kirinya gitu. Kemudian juga menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya. Ada dua versi kemarin itu disampaikan. Kemudian juga termasuk sunnah ya, membaca ya, setelah takbiratul ihram membaca apa? Doa istiftah ya, Allahumma ba'id, atau juga zikir yang lainnya ya. Kemudian juga sunnah setelah doa istiftah membaca ta'awud, sunnah. Semakin kita banyak melaksanakan sunnah, semakin banyak pahalanya. Dan harus kita hadirkan masalah ini, sedang melaksanakan perintah Allah. Kita itu sedang diawasi oleh Allah. Maka ketika kita beribadah, beribadahlah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Anda, seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, tingkatan untuk bisa melihat Allah harus diyakini bahwasanya Allah mengawasi Anda. Maka orang yang merasa diawasi oleh Allah, maka ingin mendapatkan banyak pahala. Ini seperti yang kita jelaskan itu, disadari ini sedang melaksanakan ini Allah sedang melihat, mengawasi, biar banyak pahala. Nah, itu. Nah, jadi kemudian sunnah yang lainnya membaca basmalah setelah ta'awud. Kemudian mengucapkan amin bersama imam, itu sunnah. Kalau Al-Fatihah kan rukun. Membaca amin, amin, waladhdallin amin, membaca amin bersama imam itu sunnah. Kemudian setelah membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah.
Ya, itu yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Adapun tema lanjutan pada malam ini yang berkenaan dengan sunnah-sunnah dalam solat adalah tentunya ketika setelah takbiratul ihram kemudian melaksanakan sunnah-sunnah yang telah disampaikan, berkenaan dengan ruku rukun. Terus, tapi sunnah-sunnahnya apa? Ya, sunnah-sunnah ketika ruku. Jadi disunahkan untuk meletakkan kedua tangan ya pada kedua lututnya seperti menggenggamnya dan membuka jari-jarinya, itu sunnahnya. Jadi disunahkan ya, meletakkan kedua tangan pada kedua lutut seperti menggenggamnya, coba menggenggam dan membuka jari-jarinya. Itu ya, ngaranggem, coba dipraktekkan ya, meletakkan kedua lututnya dan membuka jarinya, ngaranggem, istilahnya bahasa Sunda ngaranggem. Nah, seperti itu. Li hadisi, berdasarkan hadis Abu Humaid, kata Abu Humaid, ana kuntu ahfadukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah yang paling hafal di antara kalian kepada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah yang paling hafal kepada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh ya kita bilang kepada yang lain, saya aja, saya yang paling tahu. Asal jangan ada ujub dalam diri. Dalam rangka untuk mengajarkan sholat kepada yang lain atau berdakwah, saya yang lebih tahu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Seperti ini. Seperti sahabat Abu Humaid, saya yang paling hafal tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gak apa-apa. Asal tidak ada niatan ujub di dalam dirinya. Karena dalam rangka ingin mengajarkan kepada yang lain. Ya. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi khida'a mankibayhi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bertakbir, setelah bertakbir menjadikan dua tangannya sejajar dengan dua bahunya. Wa idza raka'a, nah ini syahidnya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, memegang tangannya dengan kuat kepada dua lututnya, memegangkan dua tangannya dengan kuat kepada dua lututnya. Summa hasara dhahrahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Humaid, meluruskan punggungnya. Ya, di dalam hadis Abi Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, wa farraja baina asabi'ahu min wara'i rukbatai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan antara jari-jarinya kepada dua lututnya. Jadi itu sunnah ketika ruku, yaitu meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya dengan kuat, ya seperti itu, dan juga merenggangkan jari-jarinya, ya, itu yang pertama, sunnah ruku, sunnah ruku yang pertama. Sunnah ruku yang kedua, disunahkan bagi yang ruku itu untuk meluruskan punggungnya dengan kepalanya. Jadi kepalanya harus tegak, lurus, sejajar dengan punggungnya. Tidak boleh nunduk dan tidak boleh ngangkat. Harus lurus, kepalanya itu sejajar dengan punggungnya. Kan kadang kita melihat orang yang sholat itu kadang lebih tegak begini, kadang lebih tunduk begini. Nah, itu tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunahkan bagi yang ruku itu untuk lurus,
kepala dan punggungnya berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a amkana yadaihi min rukbatayhi, apabila Nabi ruku, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang dua tangannya dengan kuat kepada dua lututnya, summa hasara dhahrahu, kemudian meluruskan punggungnya. Ya, meluruskan punggungnya. Demikian pula disunahkan agar kepalanya sejajar dengan punggungnya. Tidak mengangkat kepalanya, tidak terlalu mengangkat dan tidak terlalu menunduk, berdasarkan hadis Aisyah. Ya, semoga Allah meridhoi kepadanya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang sifat atau tata cara ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kata Aisyah, wa kana idza raka'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Maksudnya tidak mengangkat kepalanya, walam yusawwibhu, dan tidak menundukkan kepalanya, walakin baina dzalik, akan tetapi antara hal itu, berarti lurus. Ini sunnah yang kedua dalam ruku, meluruskan kepalanya dengan punggungnya. Yang ketiga, disunahkan bagi yang sholat, bagi yang ruku, ya, bagi yang sholat ketika ruku, untuk merenggangkan dua lengannya dari dua sisi tubuhnya, untuk merenggangkan, ya, dua lengannya dari dua sisi tubuhnya. Berarti tidak merapatkan, tapi merenggangkan dua lengannya dari dua sisi tubuhnya. Ini sunnah ketika sedang ruku. Kadang kita dapati ada orang yang menempelkan, baik ketika ruku, baik ketika sujud, ada yang menempelkan ke tubuhnya. Itu menyelisih sunnah Nabi SAW. Bagaimana wanita itu sama seperti laki-laki? Tetap wanita juga sama, kecuali ada pengecualian. Ya. Jadi mungkin bertanya, bagaimana wanita sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki untuk merenggangkan, ya, dua lengannya dari dua sisi tubuhnya. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Jadi kalau kita orang yang mencari kebenaran itu adalah mengilmui dulu sebelum mengamalkan, kan gitu ya? Itulah yang sedang mencari kebenaran, ilmu dulu lalu amalkan. Tapi kalau pengikut hawa nafsu, ngedalili amal, mencari dalil untuk pembenaran kepada apa yang dilakukannya, itu pengekor hawa nafsu. Gitu. Nah, kalau yang mencari kebenaran, dalil dulu untuk diamalkan. Kalau pengikut hawa nafsu, dia sudah melakukan suatu perbuatan, gimana caranya biar yang dilakukan itu adalah benar? Itu bedanya yang mengikuti hawa nafsu, yang mencari kebenaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisamnya. Jadi intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi disunahkan bagi yang salat ketika ruku adalah merenggangkan dua lengannya dari dua sisi tubuhnya berdasarkan hadis Abi Mas'ud, semoga Allah meridhai kepada keduanya yang dulu, ya, telah disampaikan, ya. Summa, di dalam hadis Ibnu Mas'ud itu, summa raka'a, kemudian Nabi SAW ruku, wajaba yadaihi, dan merenggangkan dua tangannya, wa wada'a yadaihi ala rukbataihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, wa farraja baina asabihi, dan merenggangkan jari-jarinya,
Kemudian kata Ibnu Mas'ud, hakaza, demikianlah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Kata Imam Nawawi, merenggangkan dua tangannya, merenggangkan dua lengannya itu tidak saya ketahui tidak saya ketahui adanya perbedaan di kalangan para ulama tentang sunnahnya merenggangkan dua lengan ini. Berarti ada kesepakatan di antara para ulama. Ya, begitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi tidak ada perbedaan pandangan tentang masalah merenggangkan dua lengannya dari dua sisi tubuhnya. Itu merupakan sunnah, itu merupakan yang dianjurkan. Begitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah yang keempat, ketika sedang ruku disunahkan untuk apa? Membaca zikir-zikir ruku yang warid, yang ada dalilnya, yang ada contohnya. Ya, yang ada contohnya, bukan membaca dikir-dikir yang tidak ada contohnya ya, tapi disunahkan untuk melakukan zikir-zikir ruku yang ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita ketahui apa? Subhana rabbiyal azim. Nah, di samping kita membaca Subhana rabbiyal azim, ya, tentunya itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Hudzaifah. Ya, di samping itu pula yang kita biasa baca apa? Subhana rabbiyal azim ketika ruku. Juga disunahkan untuk melakukan yang ada contohnya juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Itu ada contohnya juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Jadi Maha suci Allah, Rabbnya malaikat dan ruh. Berdasarkan hadis Aisyah, kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat ruku dan sujudnya subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Begitu pula bisa juga yang warid, yang ada contohnya, zikir saat ruku ya, subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi bukan subhana rabbiyal azim saja. Ada subuhun kudusun Rabbul malaikatu warruh, bisa juga subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tetap di sini ada tahmid. Semuanya ada tahmid. Ya, ada tahmid. Ya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika, tapi ada Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Kalau tadi subhana rabbiyal azim. Ya. Kalau ini subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sesuai dengan yang kita mampu. Kadang ini, kadang itu. Kalau masih hafalnya baru satu, ya satu aja dulu. Tapi lama-kelamaan dihafalin satu lagi. Kadang dirubah-rubah. Itu dengan memvariasikan seperti ini akan menumbuhkan kehusuan di dalam melaksanakan sholat. Akan menumbuhkan kehusuan di dalam melaksanakan sholat. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, hadis Aisyah. Dulu Rasulullah SAW ketika bertakbir dalam ruku dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau sunnah yang lainnya, zikir di waktu ruku itu, ini yang mungkin kita kayaknya baru tahu ya. Belum hafal kayaknya kalau ini. Belum kayaknya. Allahumma laka raka'tu. Ya, Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, aku ruku kepadamu. Wa bika amantu. Ya, dengan kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan kepadamu aku pasrah.
khasya'alaka sam'i, pendengaran khusyuk hanya kepadamu, wa basari wa mukhi wa ilmi, ya gitu, wa asabi. Ini kayaknya baru sekarang, ya asing, tapi ternyata ini warid, ada dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalilnya dari hadis Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW apabila berdiri melaksanakan salat, kemudian membaca istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Kemudian Nabi SAW apabila ruku, Nabi SAW membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi, gitu. Iya. Ini yang belum hafal. Ini diriwayatkan oleh siapa coba? Imam Muslim. Ya, sahih hadisnya ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ada juga. Nah, ini kalau di waktu sholat malam, kalau ini di waktu sholat malam, yaitu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Ini dilakukan pada saat sholat malam. Jadi seperti itu. Jadi tapi tentunya tidak ada paksaan. Namanya sunnah. Sunnahnya adalah mendatangi ya sesuai dengan kemampuan dari dzikir-dzikir ini di saat ruku. Dan tentunya yang kita ketahui bahwasanya ketika ruku itu sunnahnya untuk mengagungkan Allah Jalla wa Ala di dalam ruku. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, wa ammar ruku fa'adzimu fihi Rabb subhanahu wa ta'ala. Adapun di saat ruku, maka agungkanlah Rabb di saat ruku. Nah, yang paling utama adalah komitmen dengan apa yang dicontohkan dari Nabi SAW, dari lafaz-lafaz yang telah dijelaskan tadi. Komitmen, jangan menambah-nambah selain ini. Jadi komitmen dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang telah disebutkan tadi, ada 5 tuh, ada 5. Mungkin yang kita hafal mungkin 3 redaksi kayaknya, ya. Yang lainnya masih perlu dihafal, ya. Yang pasti yang perlu dihafal, ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ketika kita berbicara tentang masalah sholat, kembali lagi bahwasanya intinya sholat itu adalah khusyuk. Intinya sholat itu adalah khusyuk. Intinya sholat itu adalah paham. Dan kondisi manusia di dalam sholat itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya, makanya pahalanya juga berbeda-beda, tergantung kehusyuannya. Di dalam sholat itu ada orang yang dolim kepada dirinya, nggak khusyuk sama sekali, nggak melaksanakan yang wajib, nggak melaksanakan yang sunnah. Bahkan yang ada adalah nggak khusyuk, kadang sambil main dan lain sebagainya. Itu dolim kepada dirinya. Ada orang yang sholatnya seperti itu. Wajar kalau seandainya selesai sholat nggak dapat pahala apa-apa. Iya. Ya, karena tergantung sebenarnya kehusuan seseorang di dalam sholat itu. Ya, nah, ada juga yang tingkatan sholatnya betul-betul dia melaksanakan yang wajib-wajibnya dalam melaksanakan sholat itu, yang sunnah-sunnahnya, dan juga ditinggalkan yang dibenci di dalam melaksanakan sholat. Ya, ada yang seperti begitu tingkatan orang yang khusyuk. Ya, ada yang jadi ada orang yang dolim, ada yang pertengahan, hanya sekedar melaksanakan yang wajib-wajibnya saja.
Cukup. Yang wajib rukun sudah wajib. Kalau yang tadi dolim kepada diri, rukunnya nggak benar, tumakninahnya nggak benar. Yang wajib apalagi, yang sunnahnya apalagi kurang diperhatikan. Itu yang zalim di dalam melaksanakan salat. Tapi ada orang yang pertengahan, cukup hanya yang wajib-wajibnya saja. Tapi yang sunnah-sunnah nggak dilakukan. Ya, ada dalam pertengahan. Ini dapat pahala, tapi tentunya tidak sama dengan tingkatan yang tertinggi, yaitu yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak cukup dengan yang wajib-wajib, tidak cukup. Tapi dia lakukan juga yang sunnah-sunnah dan juga meninggalkan yang dibenci. Berusaha seperti itu. Inilah yang sabiqun bil khairat, tingkatan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bagian dari tingkatan ini, itu yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertengahan, ya jelas, bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yang menyempurnakan yang sunnah-sunnah. Ya, mudah-mudahan kita setelah kita bahas tentang masalah salat-salat seperti ini, kita termasuk yang berusaha untuk berlomba dalam kebaikan, untuk menetapi sunnahnya juga di dalam melaksanakan salat. Kemudian tambah lagi ini, kayaknya tambah ya. Tapi ini udah 10 menit lah. Tapi insya Allah cukup lah kayaknya, karena ini hanya seolah-olah hanya mengukuhkan saja apa yang sudah kita lakukan. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang keempat adalah sunnah-sunnah ketika bangkit dari ruku. Nah, bagaimana sunnah-sunnahnya? Memanjangkan rukun ini, yaitu bangkit dari ruku itu dipanjangkan. Ini sunnah, tapi tidak juga gak apa-apa. Tapi sunnah. Karena berdasarkan hadis Thabit al-Bunani dari Anas, bahwasanya dia berkata, inni la'alu an usalli bikum kama ra'aitu Rasulullah SAW yusalli bina. Saya ingin sholat di hadapan kalian. Aku ingin mempraktekkan sholat di hadapan kalian sebagaimana aku melihat Rasulullah SAW sholat bersama kami. Begitu kata Anas. Kata Thabit, fakana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Maka Anas melakukan sesuatu yang aku tidak, la arakum tasna'unahu, aku tidak melihat kalian melakukannya. Maka Anas melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Apa itu? Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'iman. Apabila bangkit dari ruku, berdirinya itu lama. Hatta yaqula qail qad nasiya, sampai ada orang yang mengatakan, oh itu tuh Anas lupa gitu. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah maka hatta yaqul qail qad nasiya. Dan apabila bangkit dari sujud lama, sampai ada yang mengatakan, oh Anas lupa. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau setelah bangkit dari wudu, memanjangkan berdirinya lama sekali. Seperti itu, sunnah, tapi sunnah bukan rukun, bukan kewajiban. Tapi ini adalah sunnah. Kemudian sunnah bangkit dari ruku yang kedua adalah memvariasikan bacaan Rabbana lakal hamdu. Kan ketika bangkit dari ruku itu apa? Sami Allah liman hamidah. Nah, ketika menjawabnya, variasi bacaannya, zikirnya. Kan yang kadang kita baca Rabbana lakal hamdu. Kadang kita baca setelah imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kadang juga membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Atau kadang kita baca, variasi kita bacaannya Allahumma Rabbana lakal hamdu. Memvariasikan biar khusyuk sebenarnya. Biar hanya sekedar, bukan hanya kebiasaan.
Divariasikan itu tujuannya seperti itu. Biar paham yang kita baca sedang melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau kita biasa ya sholat hanya satu zikir saja yang dibaca, jadi akhirnya latah. Gitu. Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Jadi ada 4 variasi bacaan ketika bangkit dari ruku, itu sunnah. Jadi memvariasikan bacaan. Yang terakhir sunnah ketika bangkit dari ruku, membaca zikir-zikir bangkit dari ruku. Kan disunnahkan membaca, bukan yang terakhir ini. Hah? Masih ada ya? Betul yang terakhir ya. Disunahkan ya membaca dikir-dikir bangkit dari ruku setelah tadi tahmid ya, kan gini, Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, ditambah setelah itu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Panjang di sini. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini tambahannya. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu ditambah ini. Biar bisa memanjangkan sunnah ketika bangkit dari ruku. Tapi ya kalau ketika kita sedang sholat wajib seperti ini, karena takut kaget ya ketika sendirian kita melaksanakannya, ya betul enggak? Karena tidak biasa, misal terlalu panjang. Tapi kalau sudah mengetahui seperti ini, dipanjangkan juga, bukan kunut ya, lagi sedang baca zikir tambahan ini, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi, dan seterusnya. Atau kalau enggak itu variasi zikir yang lain, Rabbana walakal hamdu, ini lebih pendek, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mungkin ini kita sering membaca ini, biasa kalau ini. Setelah Rabbana walakal hamdu ditambah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sebenarnya ada lagi zikir yang lain, tapi cukup ini saja. Ini sengaja ditulis ini barangkali di rumah untuk dihafalkan. Barangkali di rumah mau mencoba untuk bervariasi sehingga sholat kita khusyuk dengan memvariasikan bacaan yang warid yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang melakukan ini, kadang melakukan ini. Maka dengan sebab itu sholat kita khusyuk biidznillah, khusyuk. Dan khusyuk adalah intinya sholat. Khusyuk adalah intinya sholat. Salah satunya adalah mengetahui sunnah-sunnah dalam sholat. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, dan insya Allah untuk pertemuan pekan yang ketiga biar variasi juga berkenaan dengan tauhid. Yang akan kita kaji berkenaan dengan tauhid, ya. Ya, insya Allah itu saja sebagai pengumuman, dan insya Allah mudah-mudian ya, walaupun kita mendapatkan ilmu sedikit demi sedikit, tapi kalau tujuan kita menuntut ilmunya untuk diamalkan akan berkah. Ya, insya Allah akan berkah, akan bermanfaat. Biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sudah waktunya adzan Isya, dan jika ada yang perlu ditanyakan nanti, mungkin ada hal-hal yang masih ragu-ragu, bisa ditanyakan nanti setelah adzan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.